Jadi aku tuh di belakangnya dia. Oke. Aku nanya kan, dia nangis sih. Dek, kenapa nangis gitu. Tapi pas akhirnya dia balik Kak, balik badan gitu. Pas balik badan itu mukanya bener hancur. Itu penuh darah semua sih. Enggak, jadi pas Bapak moto kamu, itu Bapak tuh ngelihat sosok anak kecil. Itu kayak bule gitu Kak, anak bule katanya. Tapi itu ngalangin aku di depan. Ngalangin kamera? Iya, jadi aku berdiri, dia berdiri juga di depan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gua udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di salah satu hotel di daerah Jakarta Pusat. Kita kenalan dulu, sebelah gua udah ada Bang Jovani. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan berada di salah satu hotel di Jakarta Pusat ya Bang ya? Iya. Nah ini kita nggak sebut ya Bang hotelnya di mana. Nah kalau boleh tahu itu tahun berapa Bang kejadian Bang? Tahun kemarin, tahun 2023. Oke, baru banget nih Bang ya? Baru banget. Masih fresh lah ya, masih Iya. setahun lah ya. Ini Bang, kalau boleh tahu lu di hotel itu berapa minggu nih Bang? Itu 1 minggu. Oke, 1 minggu? Iya, Berarti lumayan lama nih Bang ya? lumayan. Nah, di situ tuh dalam rangka acara apa nih Bang? Itu aku ikut audisi model sih Kak. Oke, audisi model. Iya, Berarti selama seminggu itu audisinya di situ juga? di situ juga. Oke, itu gimana nih Bang? Maksudnya ada venue yang disewa apa gimana? Ya, jadi satu hotel itu disewa sama acara itu semua. Satu Kayak hotel? Gitu. Iya. Buset deh. Pesertanya banyak berarti Bang? Itu 34 orang sih Kak, jadi 34 kamar doang. Jadi emang tempat acaranya itu disewa semua kayak gitu. Berarti ini benar-benar satu hotel disewa nih Bang ya? Iya. Sama ibaratnya penyelenggara acara itu. Berarti Iya, ini Kak. lumayan besar nih Bang acara nih Bang ya? Lumayan. Ini masuk TV nggak waktu itu hotel acaranya? Waktu itu cuma masuk YouTube doang sih Oh, Kak. masuk YouTube doang. Tapi Berarti. masuk TV luar negeri mungkin. Oh, oke. Oh, ini emang dari luar negeri ya, itunya. Jadi itu campuran sih Kak. Jadi antara finalis kita sama finalis luar negeri juga kayak gitu. Berarti kayak kompetisi begitu ya. Iya. Berarti mancanegara jatuhnya ya. Asia. Asia aja. Berarti dari 34 peserta itu ya. Iya. Itu full Asia semua, nggak ada Thailand, Vietnam itu ada Dari semua. Indonesia 34, dari sisanya dari negara lain kayak Vietnam, Thailand. Campur juga nih. Nah, Bang, ini kan lu mengalami kejadian horor nih Bang ya. Iya. Itu lu doang apa sebagian besar peserta ngalamin juga nih Bang? Waktu itu kan aku di sana bareng ditemenin sama 3 orang teman aku. Itu satu kamar itu kita berempat itu ngejalanin semua dengan diteror juga kayak gitu. Rasain semua. Berarti satu kamar nih terornya. Iya. Tapi dari cerita-cerita dari finalis lain itu cerita nggak di itu? Apa ada cerita dari finalis lain atau gimana? Sempet aku tanya, memang pernah ada itu dari Papua. Oke. Berarti nggak cuman lu doang ya Bang? Bukan nggak cuman kamar lu doang ya Bang ya? Iya. Yang diganggu nih ya? Kamar-kamar lain juga ya? Pernah. Oke Bang. Berarti untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya? Oke nih, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Jovan, bisa langsung simak video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi pada tahun 2023 bulan Agustus itu ada audisi model Asian Face Model. Terus waktu itu aku ada keinginan untuk mengikuti ajang kompetisi seperti itu. Terus bulan Agustus, tepatnya tanggal 29 Agustus, aku mengirimkan profil aku via online. Jadi daftar via online dulu Kak, kayak gitu. Terus 1 bulan kemudian di bulan September, di tanggal 25-nya, aku langsung dihubungi oleh tim kreatif acara tersebut, kayak gitu. Terus mereka menelpon, halo Kak Jovan, katanya, apakah Kak Jovan bersedia untuk mengikuti kompetisi ke Asian Face Model?
Selamat Kak Jovan lolos menjadi salah satu finalis dari Jawa Barat. Jadi satu dari Indonesia ini 34 itu mewakili provinsi masing-masing. Kayak gitu. Satu provinsi satu ya? Iya. Kayak gitu. Terus akhirnya tanggal 26-nya aku langsung bilang ke teman-teman tuh, Bre, temenin gue yuk. Itu teman tongkrongan sih, kayak gitu. Kemana? Ke Jakarta, kayak gitu. Waktu itu aku di Sukabumi sih Kak, karena aku berdomisili di Sukabumi. Terus mereka ada yang mau tuh 3 orang, namanya Alwi, Yusuf, sama Wahyu, kayak gitu. Oke, gue mau tuh sekalian jalan-jalan tuh katanya. Terus akhirnya itu pas tanggal 27-nya besoknya kita langsung berangkat. Karena acara itu digelar pada tanggal 1 Oktober sih Kak, kayak gitu. Terus akhirnya kita berangkat tuh tanggal 26. Sesampainya di Jakarta, kita dari Sukabumi itu jam 6 pagi, terus sampai Jakarta itu jam 11 siang. Sampainya di Jakarta langsung disambut oleh tim dari sana kan. Terus diarahkan ke kamar kita. Jadi satu kamar itu satu finalis, terserah itu mau bawa siapa katanya, kayak gitu. Dibolehin lah buat teman gitu. Iya, dibolehin. Terus akhirnya aku bareng sama teman-teman langsung naik ke atas tuh Kak. Aku waktu itu dapat kamar nomor 318. Lantai 3 berarti ya? Iya. Terus waktu itu aku bareng sama teman-teman langsung sampainya di kamar itu langsung beres-beres Kak, beres-beres baju kita kan. Barang bawaan diberesin semua. Terus nah si Wahyu ini dia ngomong, Bre, kok perasaan gua di sini nggak enak ya katanya. Emang kenapa? Enggak kok, pundak gue itu kayak berat banget gitu. Terus aku nanya kan, emang lu kenapa sih gitu? Jadi kayak dia tuh kayak langsung murung gitu Kak. Jadi biasanya orangnya kan ceria. Setelah masuk situ dia ngomong kayak gitu, dia katanya pundaknya gak enak, terus berat katanya. Terus dia tuh kayak murung terus. Aku tanya kan, Bre, lu kalau ada apa ngomong dong, jangan kayak gini. Tapi dia tuh matanya itu cuman kayak apa sih? Dia enggak ngomong, cuman ngelihatnya itu tajam banget gitu. Udah kayak gitu aku bareng sama teman-teman yang lain langsung baca-baca doa kan. Akhirnya kita bertiga di situ langsung pegangin karena dia tuh sempat berontak Kak, kayak orang kesurupan gitu. Oke, itu baru datang itu. Baru datang. Jadi karena dia itu orangnya yang mudah sensitif banget sama yang kayak gituan Kak. Dia mudah dirasuki kayak gitu. Terus akhirnya dia kayak gini tangannya kayak mau ngeluarin cakar kayak gitu. Terus kita pegangin kan. Terus kita telepon pihak kreatifnya. Terus ke situ tuh. Terus kenapa katanya? Gak tahu Kak, ini teman saya. Tadi sih katanya pundaknya berat sih. Terus akhirnya ada salah satu tim kreatif yang bisa mengatasi hal seperti itu. Terus akhirnya dikeluarin lah makhluk tersebut dari badannya. Terus aku sambil ngomong sih dalam hati, baru aja gitu sampai sini gitu, belum ada 5 jam udah temen aku udah kerasukan kan. Baru banget berarti itu ya? Baru banget. Terus udah pas mereka udah pada bubar kan, udah si temen aku si Wahyunya itu udah sadar, lalu ditawarin lah mau makan nggak. Terus aku minta ceritakan dari dia. Aku nanya, Bre, tadi tuh lu kenapa sih gitu? Lu ngeliat apa sih di sini? Nggak tahu, gue tuh ngeliat katanya anak kecil itu di dekat lemari. Jadi posisinya itu pas kita masuk ke kamar itu sampingnya itu lemari baju, terus bed cover, tempat tidur 2, terus pesanannya itu jendela. Ini pintu, ini jendela, jadi ini tempat tidur. Iya. Terus itu di situ di samping lemari gue ngelihat anak kecil, tapi mukanya itu katanya busuk, terus penuh dengan luka gitu Kak. Kayak biru-biru gitu ya, iya. Lebam gitu. Terus aku nanya kan, itu lu serius? Serius katanya. Kayak gimana sih gitu? Dia kayak usia 5 tahunan lah. Udahlah. Aku kan nggak mau, orangnya nggak mau. Nanti kalau aku dengerin cerita lebih lanjut dari dia, ujung-ujungnya aku penakut sendiri kan. Terus akhirnya langsung ngomong ke si dianya itu, Bre, kalau lu ada apa-apa jangan ngomong dulu, nanti aja di rumah gitu kalau sama gue. Oke, terus akhirnya singkat cerita kita beres-beres istirahat. Itu pas mau maghrib nih Kak, pas mau maghrib 5:30
itu tercium dari kamar kita ini bau amis sama bau singkong bakar gitu. Oke. Mungkin ada 10 menitan lah. Wih, lumayan lama ya. Iya. Langsung itu nyium semua. Bre, lu cium gak sih bau singkong bakar? Iya katanya. Ini bau amis anjir katanya. Terus udah kayak gitu kita langsung keluar kan. Kebetulan ada finalis dari Jawa Tengah juga. Terus aku nanya kan, halo kakak mencium bau amis nggak sih? Enggak katanya. Jadi dia tuh nggak cium. Coba deh ke kamar kita, nggak cium apa-apa. Jadi seketika bau amisnya hilang. Finalisnya dari kamar sebelah ini. Iya. Oke. Waktu itu dia lagi di luar. Jadi aku langsung tanya kan, langsung dia nyamperin ke kamar kita, bau amisnya hilang. Oke. Pas mau isya itu, kalau kan di samping pintu itu ada toilet ya Kak, kamar mandi gitu. Itu tiba-tiba di suara di kamar mandi itu kayak apa sih? Kayak pintunya itu kayak orang nyutup pintu yang kenceng banget gitu. Oh. Bra! Iya. Itu kita kaget kan. Tapi di situ pencium bau amis lagi Kak. Oke. Habis ada suara pintu itu. Mencium bau amis. Terus ya udah, karena kita menghindari teman kita kan, kalau ya si Wahyu ini dia kalau udah kayak pasti nih dia kerasukan nih. Terus akhirnya aku ngajak mereka buat keluar bawah yuk, daripada kita di sini kan. Terus akhirnya kebetulan di samping hotel ini suka ada tukang makanan gitu Kak, suka jualan kaki lima gitu. Akhirnya kita makan lah di situ. Terus sampai akhirnya jam 8:30 lah kita ke atas lagi. Ya udah, kita nyalain TV itu sambil ngobrol-ngobrol kan, biar ngilangin rasa takutnya kayak gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sampai ketiduran tuh. Pas tidur aku nih kayak mimpi gitu Kak, tapi bukan mimpi sih, mimpi tapi kayak nggak mimpi gitu. Kayak jadi di mimpi aku itu kayak kamar itu kosong Kak. Aku tuh berada di kamar itu, dan waktu itu ada anak kecil itu. Jadi dia tuh di dekat jendela, hadapin keluar gitu, ngadep keluar ke jendela. Jadi aku tuh di belakangnya dia. Aku nanya kan, dia nangis sih. Dek, kenapa nangis gitu? Tapi pas akhirnya dia balik Kak, balik badan gitu. Pas balik badan itu mukanya bener hancur. Itu penuh darah semua sih. Sama kayak yang dijelasin si Wahyu nih. Iya. Terus udah kayak gitu, aku langsung kayak ngigau, astagfirullahaladzim, itu langsung teriak kan. Terus teman-teman yang pada tidur itu langsung bangun. Kenapa katanya? Terus aku ngomong kan, tadi aku dimimpiin anak kecil tapi kayak bukan mimpi. Terus akhirnya udah kayak gitu, si temen aku ini, Wahyu, tuh kan, bener kan anak kecil kan? Iya sih. Kayak terus akhirnya nggak mau dipikirin lagi, terus tutup badan pakai selimut semua tuh karena takut kan. Kita udah tidur lagi. Selama mungkin ada 10 menitan lah. Pas kita nyenyak-nyenyaknya tidur, itu kayak ngedenger suara anak kecil lari-lari Kak. Itu di kamar kita. Terus akhirnya aku langsung bangun, terus langsung bangunin teman-teman. Lu denger gak sih? Iya katanya, denger semua. Oke, berempat nih denger nih semua. Denger semua. Terus udah kayak gitu langsung, wah gak bener nih katanya. Gimana ya? Udah tuh, terus akhirnya gak bisa tidur sampai pagi. Pas pagi akhirnya kita langsung mandi, terus sarapan kan. Udah sarapan langsung untuk hari pertama Kak. Itu hari pertama itu kita ada photoshoot sama untuk perkenalan video profil gitu. Oke. Ya, terus sama polling SMS karena kita pakai SMS gitu. Terus akhirnya singkat cerita kita photoshoot. Pas photoshoot itu si bapak yang fotografernya ini itu pas moto aku itu Kak, dia kayak susah terus, gagal terus. Oke. Kalau lama kan capek Kak, udah 4 kali diulang gitu. Aku nanya kan, Pak, kok gagal terus, emang kenapa gitu? Tapi si bapak ini nanyanya itu, Dek, kamu pernah punya apa gitu, bawa barang-barang hal mistis gitu katanya. Oke. Dia nanya, enggak kata. Masa katanya.
Tapi dia tuh ngomongnya tuh pelan-pelan. Emang kenapa Pak? Enggak, jadi pas Bapak moto kamu, itu Bapak tuh ngelihat sosok anak kecil. Itu kayak bule gitu Kak, anak bule katanya. Tapi itu ngalangin aku di depan. Ngalangin kamera? Iya. Jadi aku berdiri, dia berdiri juga di depan aku. Itu pas dicek rek hasilnya itu nggak ada dianya. Jadi pas dia di foto gitu, pas si kameranya dihidupin, itu ada. Terus aku nggak percaya Kak. Masa sih? Kak? Akhirnya kita baca doa tuh Kak, sebisa mungkin. Terus akhirnya bisa. Pas photoshoot akhirnya yang kelima kalinya bisa lancar. Terus semuanya lancar sampai akhirnya cek polling SMS juga aman. Terus singkat cerita pas sore harinya jam 5 sore itu udah selesai dan langsung balik ke hotel ke atas. Terus pas di atas itu teman-teman itu kan lagi di bawah Kak. Aku balik waktu itu aku balik sendiri ke atas. Bre bentar ya, abis ini kita nongkrong di bawah tuh di tempat tadi enak tuh, kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, daripada di atas kan kayak bercanda gitu Kak. Lu nanti digangguin sama anak kecil lagi loh. Tapi si Wahyu nih, oh iya katanya. Jadi mereka itu nggak berani ke atas, bahkan aku minta antar pun nggak mau. Bertiga itu nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani, lu aja kan ya. Ya udah, akhirnya aku langsung ke atas sendirian kan. Pas aku buka pintu itu ada si Wahyu Kak. Dalam kamar? Dalam kamar ngadep ke jendela, duduk di bed koper. Aku kaget dong, bukannya dia di bawah gitu. Terus udah kayak gitu, aku langsung pikirnya positif Kak, karena lift itu ada 3, mungkin dia naik yang satunya kali dan nyampe duluan gitu. Terus akhirnya aku tanya, Bre lu tadi nganterin gua gak mau, tapi lu sampai di sini duluan kok gitu. Kok bisa? Terus akhirnya dia tuh kayak geleng-geleng kepala doang. Nggak ada suara nih ya? Nggak ada responnya, cuma geleng-geleng kepala doang. Lu marah ya sama gua? Terus dia tuh cuman geleng-geleng lagi. Oh ya udah, mungkin lagi bad mood kali gitu. Aku ambil HP tuh, habis itu langsung tutup pintu lagi, langsung ke bawah. Pas di bawah, pas lift kebuka, itu si Wahyu dan di mereka bertiga ada. Aku langsung nanya kan, Bre, tadi lu di atas kan? Enggak katanya, kita aja lagi nongkrong di sini. Gua tanya, tadi yang di atas siapa? Gitu, sangat merinding banget. Terus akhirnya langsung nanya, Wahyu ini langsung nanya ke aku, Bre, lu tadi lewat gak katanya, ninggalin kita gak? Jadi posisinya itu aku ngelihat si Wahyu di atas, dan si Wahyu itu ngelihat aku tuh keluar dari lift, ninggalin mereka Kak. Oh, keluar hotel? Keluar hotel. Kayak gitu. Makanya kita lagi bad mood sama lu, mau marah sih tadinya katanya. Terus udah kayak gitu, enggak, lu yang di atas tadi sendirian. Gua tanya lu gak jawab. Terus udah kayak gitu, wah ini gak bener nih katanya. Udah mulai nyerupain nih ya? Iya, udah mulai gak bener. Terus akhirnya kita bertiga ini langsung keluar kan. Dan si Wahyu ditinggalin tuh. Bre, lu tunggu dulu sini, karena gimana ya, gua anterin gua dulu yuk ke pengurusnya, ke panitianya. So ngomong kan, Kak, kalau kita pindah hotel boleh gak? Atau kita pindah penginapan, nggak apa-apa, bayar sendiri juga. Tapi si panitianya kekeh nggak bisa Kak. Nggak bisa Mas katanya. Soalnya semuanya udah sesuai struktur kita juga ada aturannya katanya. Terus akhirnya oh ya udah deh. Akhirnya kita nongkrong tuh Kak di yang kaki 5 itu, pedagang kaki 5 itu, nongkrong ngopi-ngopi pinggir hotel ini. Iya, terus akhirnya langsung nanya lagi ke si Wahyu, Bre, yang lu rasain apa sih? Gak sih katanya, tapi gua tuh sering ya anak kecil itu sih katanya, tapi kayak kita curhat aja sih Kak, yang pengalaman masing-masing kayak gitu. Ternyata yang sering digangguin ini cuman kita berdua doang. Dan yang si Alwi ini dia nggak kayak, karena dia orangnya apa sih, nggak pernah percaya dengan hal-hal mistis. Dia suka mengaitkan dengan hal-hal yang
menurut dia itu masuk akal gitu. Logikanya. Iya. Kayak gitu mungkin. Tapi pas aku ngomong di atas itu ada si Wahyu, tapi si Alwi ini selalu membantah, Kak. Gak mungkin. Dan aku di situ langsung nangkep, mungkin gua tuh harus jangan percaya gitu sama hal-hal seperti itu. Buktinya aja dia itu nggak percaya, malah nggak diganggu gitu. Iya, benar-benar. Terus akhirnya setelah itu langsung kita beres-beres kan. Akhirnya pas sampai Isa tuh nggak kerasa ngobrol-ngobrol. Isa kita naik ke atas, mandi. Terus setelah mandi kita langsung nonton TV, Kak. Terus sambil makan cemilan-cemilan kayak gitu. Akhirnya itu ada sayup-sayup terdengar, Kak, kayak suara gamelan Jawa. Itu suara gamelan Jawa itu kayak kecil gitu. Terus aku langsung kayak di kamar sebelah gitu. Suaranya kayak dari kamar sebelah. Oke. Lalu langsung ketuk kan. Halo Kak, kakak ini enggak sih? Langsung kakaknya lagi dengar suara Jawa ya. Kayak orang gamelan apa sih, kayak sindir nyanyi gitu. Nah di situ dia ngomong enggak katanya. Justru di kamar masnya katanya. Oh, dia juga denger. Iya, tapi dia tuh di kamar kita. Padahal Kak, secara logika kan kalau dia tuh redap suara ya. Jadi nggak, walaupun sekencang itu nggak bakalan kedengar keluar kan. Iya. Tapi itu jelas katanya. Terus akhirnya kita langsung, ini apa lagi gitu. Terus langsung tidur. Langsung nggak mikirin apa-apa Kak, langsung tidur deh. Terus akhirnya setelah tidur, bangun pagi, terus sarapan. Setelah sarapan, kita udah langsung ke pihak wardrobe-nya Kak. Langsung pakai baju jas, segala macam. Terus akhirnya, setelah itu kita catwalk Kak. Jadi satu orang itu catwalk. Ke depan. Waktu itu penonton banyak banget. Dan di situ aku ngeliat pas banget Kak. Aku ke depan. Itu aku ngeliat sosok si anak kecil itu jadi posisinya itu editing Kak, editingnya itu di atas. Penonton di bawah. Itu si anak kecil itu di atas. Duduk. Itu jelas banget. Jadi tapi agak jauh. Setelah itu nampakkan mukanya Kak, serem banget dengan jelas seperti yang pernah datang ke mimpi aku. Udah kayak gitu, aku langsung di dalam hati astagfirullahaladzim. Udah terus terbalik kan, jadi putar balik. Terus nanti yang model lainnya. Nah pas di backstage aku nanya tuh ke model asal dari Papua itu. Kak, aku langsung berani nanya, kakak tadi pas di depan fokus ke editing nggak sih? Ke depan nggak sih? Iya, kenapa katanya? Kakak lihat gak yang di depan editing itu ada anak kecil? Enggak katanya. Oh, dia nggak ngeliat. Jadi cuman aku doang Kak yang ngeliat waktu itu. Udah tuh. Terus akhirnya setelah selesai langsung cek polling SMS. Alhamdulillah aku peringkat ketiga Kak SMS-nya. Terus akhirnya setelah itu di backstage itu langsung memanggil teman-teman kan. Aku ceritain semuanya. Bahwa aku tadi ngelihat si anak kecil itu di editing matanya itu tajam Kak ngelihat aku gitu. Terus akhirnya mereka si Wahyu ini kayak parno gitu. Tuh kan makanya ini serem banget hotel katanya. Terus akhirnya selesai itu jam 5 Kak, singkat cerita langsung ke atas. Pas di atas langsung kita mandi maghrib kan. Sholat maghrib dulu, terus langsung waktu itu makan, terus terus ngemil juga. Akhirnya kita tidur tuh Kak, karena besoknya kita harus bangun jam 6 pagi. Terus akhirnya aku juga capek juga kan. Terus tidur. Pas tidur itu kayak apa sih, kayak ke mimpi aku datang lagi Kak, kayak sama persis yang tadi aku alamin gitu. Tapi ini dia nggak cuma nangis doang. Udah kayak gitu langsung aku bangun kan. Pas bangun itu
kedengeran Kak di suaraku. Suaranya itu kedengeran di telinga aku Kak, sorry. Itu dia ngajak, "Kak, main yuk Kak," katanya. Oke, diajak main nih. Iya, "Kak, main yuk Kak." Aku langsung bangun Kak. Terus dalam hati aku langsung ngomong sih, beraniin diri. Dek, jangan ganggu kita ya. Kita juga nggak ngeganggu kamu kok. Kita hidupnya masing-masing aja gitu. Saling menghormati aja. Aku ngomong sendiri Kak. Dan teman-teman aku pada tidur semua. Terus akhirnya aku lanjut tidur tuh. Aku lanjut tidur. Di dalam tidur aku tuh mimpi lagi Kak. Jadi mimpinya itu kayak dia tuh ngomong, "Kak, cuman kakak katanya yang bisa ngelihat aku Kak. Jadi aku di sini cuman sendirian Kak." Jadi apa sih? Aku kayak kebawa suasana kayak gitu. Kayak kesepian berarti dia. Iya, jadi dia tuh katanya bertahun-tahun di situ. Dia tuh kayak kesepian aja sih Kak di situ. Terus akhirnya aku juga kebawa suasana juga Kak di mimpi itu, kayak bener-bener nangis gitu. Terus akhirnya kebangun. Setelah kebangun, udah tuh. Terus pas pagi tuh Kak, azan subuh kebangun. Bangun, aku ceritain lagi ke teman-teman. Dan ternyata mereka nggak ada yang mimpi sama sekali. Cuma aku doang. Terus akhirnya setelah itu langsung nanya tuh Kak ke pihak security-nya. Aku coba tanya, "Pak, kalau yang di lantai 3 itu pernah ada tragedi gak sih? Atau apa gitu?" Tapi si security ini Kak, dia itu kayak menutupi. Nggak ada, di sini itu nggak ada pernah tragedi apapun, aman aja. Lagian juga nggak pernah yang aneh-aneh, yang nggak pernah kejadian yang aneh-aneh. Tapi Pak, ada OB-nya Kak di situ. Waktu istirahat, pas malam harinya itu, aku langsung nanya tuh, OB-nya lagi istirahat. "Kakak, sorry ganggu. Kakak selama kerja di sini pernah beres-beres lantai 3 gak?" "Iya," katanya. "Tapi pernah diganggu nggak sih?" Tapi si OB-nya ini, iya, dia tuh menceritakan Kak. Karena aku duluan nih Kak bercerita, "Emang kenapa?" Katanya, "Enggak. Tapi jujur nih Kak, aku pernah ngalamin, yang pernah aku alami itu diceritain semua ke dia." "Oh iya," akhirnya dia jujur juga. Ketika mau buang sampah, katanya sering tuh kan beres-beres semua. Dia itu sering ngelihat anak kecil Kak itu masuk ke kamar aku, ke kamar kayak gitu. Yang 318 ini? Iya. Ke situ. Katanya setiap hari, dan bukan aku doang Kak katanya, dan yang lain juga sama kayak gitu. Terus akhirnya yaudah deh, singkat cerita dari situ nggak ada kejadian apa-apa Kak. Pas hari terakhir itu grand final. Hari terakhir itu pas malam harinya itu, pas grand final itu kan langsung kompetisi lagi Kak, fashion show lagi, catwalk ke depan. Itu pas di depan sama Kak, aku ngelihat si anak kecil lagi, tapi itu sosoknya itu nggak serem. Jadi dia tuh udah ngerubah wujud dia jadi anak kecil yang kayak persis anak bule gitu Kak. Rambutnya pirang, terus kulitnya putih banget kayak gitu. Terus itu kayak senyum gitu. Iya. Itu aku ngeliat di antara kursi penonton. Itu yang aku pernah lihat. Itu aku langsung tanyakan. Dan itu kursi penonton yang kosong itu didudukin sama teman-teman aku. Jadi dia tuh berada di tengah-tengah Kak. Jadi waktu itu teman aku dua, dan ini si Alwi, dan di samping Alwi itu ada kursi kosong. Dan itu dia duduk di situ. Berarti kayak berempat nih, ditontonin sama berempat ini. Iya. Tapi dia dengan keadaan senyum Kak. Terus akhirnya udah tuh, akhirnya aku menjuarai The Best Performs. Terus akhirnya setelah selesai acara, kita nginep kan di situ selama 1 malam lagi, untuk besoknya langsung balik ke Sukabumi. Di situ pas hari terakhirnya itu, pas
si Alwi ini Kak, dia yang tidur duluan. Akhirnya kita tidur tuh. Pas tidur duluan, itu dia di jendela itu Kak, dia kan paling samping tidurnya. Itu ngelihat ke arah jendela. Jadi di jendela itu katanya di luar itu ngelihat ada sinden gitu, pakaian kebaya gitu kayak pada zaman dulu gitu, sama anak kecil yang boleh itu. Oke. Itu ditampakin Kak, dia ngelihat sendiri gitu. Si Alwi ini ya? Iya, yang tadinya nggak percaya, tadinya benar-benar selalu membantah kayak gitu dan selalu berpikiran secara logika, akhirnya ditampakin sendiri di dekat jendela. Terus akhirnya itu dengan keadaan muka serem, dengan keadaan yang pernah aku lihat sebelumnya. Itu dia langsung teriak, langsung lari keluar kamar. Terus kita langsung kejar dong. Kenapa? Kata. Itu di dekat jendela anjir katanya. Gue ngelihat setan katanya. Ini hotel ada setannya kali kata. Baru percaya dia ya? Iya kayak gitu. Terus baru percaya. Terus akhirnya aku dalam hati ngomong, kamu jangan kayak gitu lagi ya. Kita baik-baik kok di sini. Gitu. Terus akhirnya setelah itu udah tuh gak ada kejadian apa-apa Kak. Pas kita paginya aku ngomong lagi, pamitan lagi. Makasih ya udah ngizinin kita di sini kayak gitu. Maaf kalau kita mengganggu. Akhirnya kita pulang tuh ke Sukabumi. Pas sampainya di Sukabumi itu nggak ada kejadian apa-apa. Terus pas malam harinya lagi itu datang ke mimpi Kak. Ini pas udah di Sukabumi? Di Sukabumi itu datang ke mimpi, tapi mimpinya itu dia ngebelakangin Kak. Tapi dia ngomong, si anak kecilnya itu, Kak, padahal aku pengen main lagi loh sama kakak, katanya. Kakak kok tega sih ninggalin aku di sini sendirian? Itu aku langsung kebangun lagi. Udah sih dari situ Kak nggak pernah ngalamin kejadian apa-apa. Berarti ini si anak kecil ibaratnya ya, cuman pengen mau ditemenin doang ya? Iya, katanya cuman aku yang bisa ngelihat dia sih. Cuman berarti sedih juga ya berarti ya? Iya. Dimana ada makhluk halus yang ibaratnya ya cuman pengen perhatian doang dia. Ya dengan caranya nakut-nakutin tadi ya. Ya berarti tadi kan yang kesana kan berempat ya? Iya. Bang Jovan, ya, si Yusuf, ya, Alwi sama Wahyu. Ya. Nah berarti ini si Yusuf sama Alwi nggak ngalamin sama sekali? Kalau Yusuf sendiri yang nggak pernah ngalamin sama sekali. Oh, karena, yang si Alwi yang terakhir ini ya? Iya, karena dia itu orang yang selalu taat agama kayak gitu. Rajin sholat segala macam ya. Kayak beda rajin sama ngaji. kita. Mungkin setan mau nakutin, nggak jadi deh. Mending yang ini aja lah. Aduh kacau. Tapi ini sosok anak kecil ya. Kalau boleh tahu cewek apa cowok? Apa? Cowok Kak. Oh cowok Iya. Bule gitu ya? Iya. Dia itu pakai celana pendek, pakai sepatu kayak gitu. Oke. Nah itu berarti pas nanya satpam tadi nggak dijelasin deh, ada tragedi apa segala macam. Dan dari kesaksian OB ya? Iya. Itu juga nggak ada kejadian apa-apa juga? Nggak ada. Dan kesaksian OB sih awalnya nggak ngaku, tapi lama-lama ngaku sih Kak. Oke. Berarti kalau yang dari OB ini kan dia cuma ngalamin juga tuh ngeliat anak kecil bule yang sering masuk ke kamar 318. Iya. Tapi nggak ngejelasin kan ada kejadian apa gitu? Nggak pernah ngejelasin. Oh iya. Kayak ditutup semua. Berarti masih misteri ya entah. Iya. Ini ada pernah keluarga bule ke situ, ada kejadian apa? Atau dulunya itu pas zaman Belanda apa gimana? Kita nggak tahu ya ada kejadian apa di situ ya? Mungkin sih Kak. Iya. Berarti ya tadi yang dari awal itu lumayan sedih juga sih ya, karena namanya anak kecil pengen main. Benar. Cuman nggak ada yang bisa ngelihat ya. Iya sih Kak, kayak gitu. Aduh, kacau. Cuman si Wahyu tadi ya yang kesurupan ya? Iya. Dia kan sempet gini-gini tuh. Iya, sempat gini-gini. Nah itu kesurupan apa itu? Nggak tahu sih Kak, jadi cuman dia tuh nangis tapi tangannya kayak gini sih, kayak gitu. Iya. Berarti yang ngeluarin itu nggak ngasih tahu dari staffnya ini? Nggak ngasih tahu, cuman itu cuman sebentar sih Kak waktunya, cuman mungkin 3 menit langsung dikeluarin. Oke. Kan kalau yang kita tahu kalau begini kan macan. Iya. Kalau anak kecil kan paling diem nangis. Iya. Berarti bisa kita simpulin kalau itu yang masuk bukan si anak kecil ini. Mungkin bukan sih. Oke. Cuman dia sebelum kesurupan itu ngeliat anak kecil. Iya. Si Wahyu ini ya. Kayak gitu. Oke. Dan tadi kan sempat ada selentingan bau-bau kayak singkong bakar. Iya benar. Bau-bau amis. Iya. Kalau bau amis kita bisa simpulin kalau ini dari si anak itu karena kan tadi mukanya ya berdarah-berdarah ya. Iya sih Kak. Tapi ini kan kalau singkong bakar kan identik dengan Gondoruo nih. Tapi dari keempat ini lu sekamar nggak ada yang pernah lihat Gondoruo itu? Nggak pernah.
Tapi baunya itu nyantar iya. begitu ya, Hmm. bau singkong bakar gitu. Iya, Oke. kayak gitu. Untungnya nih ya, cuma anak kecil doang nih. Cuma yang kecil doang sama sinden itu sih, Kak. Nah, kalau yang sinden, lu juga ngeliat Bang langsung? Enggak, cuman yang sinden itu terakhiran doang. Oh, yang si Alwi ini yang ngeliat? Iya. Dan sering juga yang di samping kamar kita ini sering ngedengerin dari kamar kita itu suara gamelan Jawa gitu. Oke. Mungkin dia ngiranya, oh ini dari itu kan Jawa Tengah ya, gamelan gitu ya? Iya benar. Mungkin ini finalis 11 dari Jawa Tengah nih, suka-suka lagu begini, makanya didimin sama dia. Mungkin. Dan secara logika juga kan dap suara kan. Iya benar. Ibaratnya suara TV aja yang kenceng nggak kedengaran ke sebelah ya. Iya benar. Apalagi suara, ibaratnya kalau kita nyetel MP3 gamelan-gamelan itu nggak bakal ke sebelah kan harusnya ya. Nggak pernah. Aduh, kacau. Tapi penasaran sih nih ya, kenapa ada tragedi apa di hotel itu, kita masih penasaran nih ya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Jovan nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi ada sedihnya juga nih Bang ya. Iya Bang. Dimana ada ya ibaratnya sosok ya anak kecil yang ingin bermain, cuma ingin bermain ya. Benar. Nyari perhatian orang dengan cara napak-napakin gini. Cuman sih ya kita bisa doain aja lah ya, untuk si anak itu, entah siapa namanya, pokoknya doain aja lah. Semoga aja dia tenang di alam sana Bang ya. Oke, thank you Bang. Yeah. Udah mau sharing pengalaman ini luar biasa nih. 1 minggu di hotel Jakarta Pusat. Nah, hotelnya nggak bakal kita sebut ya Bang, karena bahaya. Oke, buat sobat tengah malam, thank you banget nih udah nonton dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Jovan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.